Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup dan pertambangan. Sobat Hukum sekalian, kita ketahui bersama bahwa perkembangan globalisasi hari ini di sisi yang lain membawa angin segar pada perkembangan teknologi dan pengetahuan. Namun di sisi yang lain nampaknya membawa sisi negatif. Sisi negatif ini dapat dilihat dengan adanya pengaruh terhadap perkembangan tingkat kejahatan yang masif dan tingkat kejahatan yang makin hari makin lebih besar. Sobat Hukum sekalian, terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, salah satu jenis kejahatan baru yang hari ini bermunculan dengan adanya perkembangan globalisasi yaitu kejahatan white collar crime. White collar crime sendiri merupakan satu jenis kejahatan di bidang baik itu bidang pertambangan maupun bidang ekonomi, bidang lainnya, dan masih banyak sekali. Namun pada kesempatan hari ini saya secara spesifik membahas terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang pertambangan dan lingkungan hidup. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan satu negara yang sangat besar dan masifnya pertambangan seperti yang terjadi di Sumatera, di Kalimantan, Papua, Maluku, dan Maluku Utara maupun di daerah wilayah Indonesia lainnya. Sobat Hukum sekalian, dengan adanya dirumuskan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi di beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia yang nanti diberlakukan pada tahun 2026 nantinya. Di dalam rumusan pasal 45 sampai pasal 50 mengatur tentang korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun menurut saya pengaturan terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi ini melahirkan satu tantangan terbaru, tantangan besar yang harus dijawab secara maksimal dan secara jelas di dalam hukum pidana. Mengingat misalkan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Marjono Rekro Sudiputro dalam catatan literaturnya tentang sistem peradilan pidana Indonesia maupun Makhrus Ali dalam kejahatan korporasi menyatakan bahwa dengan dirumuskannya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, baik itu yang ada di dalam Undang-Undang Hukum Pidana maupun di Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Minerba dan Batubara, serta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maupun di beberapa undang-undang lainnya yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Kita konsen dan soroti terkait dengan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana. Ini memberi satu tantangan terbesar adalah bagaimana ketika pertanggungjawaban pidana itu telah dirumuskan di dalam ketentuan undang-undang, maka yang menjadi permasalahan mendasarnya adalah bagaimana merumuskan tentang rangkaian perbuatan dan jenis-jenis perbuatan yang dapat diklasifikasi sebagai satu perbuatan pidana. Nah, tentu hal ini berpijak pada konstruksi gagasan asas legalitas sebagai manifestasi daripada wujud kepastian hukum, yang mana kurang lebih rumusannya adalah nullum delictum nulla poena sine prove legale poenale, di mana kurang lebih diterjemahkan dan diartikan bahwa satu perbuatan dapat dipidana atau dihukum manakala ada ketentuan terlebih dahulu. Artinya bahwa untuk kita dapat memintakan pertanggungjawaban pidana dalam hal ini korporasi, kita harus mengklasifikasi dan memverifikasi bahwa perbuatan apa saja yang dapat diklasifikasi sebagai satu perbuatan pidana. Nampaknya di dalam ketentuan hukum pidana Indonesia, misalkan yang dirumuskan di dalam pasal 45 sampai pasal 50
RKUHP itu tidak ada penjelasan dan perumusan secara spesifik tentang rangkaian perbuatan pidana, namun hanya mengatur secara spesifik pada aspek pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Namun pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana dengan pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup, pertambangan dan lingkungan hidup. Nah, hal ini ketika dibuka di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Minerba dan Batubara, tidak ditemukan satu rumusan terkait dengan klasifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi. Namun pengaturan di Undang-Undang Lingkungan Hidup hanya mengatur terkait dengan satu perusahaan atau satu korporasi atau satu PT dapat diklasifikasi melakukan pelanggaran hukum manakala perbuatan eksploitatif, eksplorasi, dan akumulasi itu untuk mendapat keuntungan lebih itu dapat diklasifikasi sebagai satu perbuatan melanggar hukum manakala ini tidak mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Olehnya itu, saya pikir sangat penting sekali untuk merumuskan satu undang-undang khusus terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi atau juga undang-undang tentang kejahatan korporasi agar dapat menjawab segala persoalan yang ada di Indonesia, khususnya di masalah pertambangan dan lingkungan hidup. Mengingat sobat hukum sekalian, mengingat bahwa saat ini belum ada satu kejelasan dan kepastian hukum terkait dengan apakah perbuatan eksploitatif dan eksplorasi merupakan satu perbuatan pidana yang dapat diklasifikasi sebagai tindak pidana untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, saya pikir kita perlu merumuskan tentang undang-undang kejahatan korporasi agar mendapat kepastian hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.